Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Apa itu sibghahnya Allah itu? Kalau kadang-kadang dalam penerjemahan tidak berani menerjemahkan celupan Allah, itu nggak berani. Dia menerjemahkan dengan kata apa? Sibghahnya Allah. Ya, secara makna sibghah Allah itu adalah masdarun muakkidun. Dia adalah kalimat masdar. Li'amanna wa nasbuhu bi fi'lin muqaddar au sobagonallah wal muradu biha dinuhu. Kata sibghah itu yang dimaksud wal muradu biha, yang dimaksud dengan kata sibghah itu yang dimaksud adalah dinuhu, agamanya. Alladzi fataron nas alaihi liduhuri. Jadi gampangannya gini. Kata sibghah itu wal muradu biha dinu. Kata sibghah itu bisa diartikan agama Allah. Gampangnya gitu, Pak. Nah, kebiasaan manusia, ya, kenapa sibghah itu diartikan celupan? Karena memang di sini ada kasabghi fis saubi, seperti celupan pakaian. Memang ada tulisannya sabghi fis saub, celupan pakaian. Gampangannya gini, ini kita harus menganalogikan. Baju saya yang warna putih ini, kalau saya celupkan ke wenter yang warnanya merah, akan jadi apa? Merah. Nah, fitrah manusia itu berawal dari putih. Ya, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap yang baru lahir itu dalam keadaan suci. Suci diibaratkan putih. Nah, agama itu menjadi celupan tadi itu. Sehingga orang yang putih tadi, orang yang bersih tadi, dia akan tercampur dengan perkara yang sehingga agama itu tidak bisa lepas lagi. Kalau warna sudah merah, sudah saya celupkan, kemudian saya angkat jadi merah. Bapak bisa melepaskan warna merah? Nah, harusnya agama itu seperti itu.
melekat seperti celupan. Ya, wantek kan? Dulu ada wantek kan warna, ya kan warna yang dicelupkan itu. Dan maksudnya gambarannya seperti itu. Maka diartikan sibghatullah, celupan Allah, maksudnya apa? Agama itu diibaratkan apa, Pak? Diibaratkan celupan. Ya, warna yang sudah nyampur tidak bisa terpisah lagi. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah beragama Islam ya jangan terpisah. Jangan dipisahkan seseorang itu dari Islam itu. Harus dibawa sampai apa? Sampai mati. Gitu, harus dibawa sampai mati. Sibghatallahi, celupan Allah. Atau apa tadi? Agama Allah. Waman ahsanu, waman dan apa Pak? Man apa? Siapakah? Atau adakah boleh? Ahsanu yang lebih ahsan, lebih baik. Minallahi sibghatan, daripada celupan Allah. Dari Allah sibghatan, celupannya. Maksudnya dari celupan Allah. Kalau celupan tadi kita artikan agama ya, adakah yang lebih baik daripada agama Allah? Ada tidak? Ya pastinya tidak ada. Yang terbaik hanya apa Pak? Hanya agama Allah. Wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi hu yang dimaksud ini nanti kepada lafal Allah pokoknya. Wa nahnu lahu abidun, dalam penerjemahan wa nahnu, dan kami dulu didahulukan, dan kami abiduna, adalah orang-orang yang menyembah lahu, kepadanya. Kami adalah para penyembah lahu, kepadanya. Sibghatallahi, celupan Allah. Waman ahsanu, dan adakah ahsanu yang lebih baik, minallahi sibghatan, daripada celupan Allah. Adakah tidak? Wa nahnu lahu abidun, dan kami adalah orang-orang yang menyembah lahu, kepadanya. Qul atuhajjunana. Kul, katakanlah, atuhajjunana, katakanlah, apakah, A-nya itu artinya apa? Apakah, tuhajjuna, kalian membantah, kalian mendebat kami. Bahasa Indonesia menghujat artinya apa Pak? Menjelek-jelekan. Ya, padahal hujjah itu artinya berdialog dengan argumen. Ya kan? Sebenarnya kan ya ada sisi baiknya, namanya orang berdebat itu kan ada baik buruknya. Gitu. Nah, kalau diartikan menghujat, mohon maaf, misalnya menghujat itu konotasinya nggak baik. Gitu. Nah, saya lebih cenderung mengartikan bukan menghujat tapi membantah, mendebat. Karena berasal dari kalimat hujjah. Itu bukan hujat, bukan. Hujjah itu bantahan. Ya. Katakanlah, hai Muhammad, atau hajunana, apakah kalian akan membantah kami? Fillahi, tentang Allah. Padahal wahuwa Rabbuna,
Dia, Allah itu, Rabbuna adalah siapa? Tuhan kami. Wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Ya, apakah kalian akan membantah kami tentang Allah? Padahal Allah itu ya Tuhanmu, ya Tuhanku. Tuhanmu, ya Tuhan kami. Tuhan kami, ya Tuhan kalian juga. Walana a'maluna, walana dan bagi kami, a'maluna, amal-amal kami, walana a'maluna, dan bagi kami amal-amal kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Biasanya kalau sudah kalimatnya seperti ini merupakan cara pendekatan paling akhir, sudah final. Ya sudahlah, debat selesai, nggak ada titik temu, ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Berdebat, ya akhirnya ya terus lakum dinukum waliyadin kan? Ya? Enggak, misalnya gini, kalimat ini itu kan setelah ada perdebatan panjang, kayak misalnya surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma a'badtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Setelah berdebat panjang tentang ketuhanan, tentang peribadahan, nggak ada titik temu, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Nah, orang mengatakan lakum dinukum waliyadin bukan berarti mengatakan kalau pendapatmu itu benar. Karena dia memutus aja supaya tidak ada perdebatan lagi. Ya. Akhirnya ya begitu kan Pak, akhirnya kan ya sudah, masing-masing akhirnya. Tapi tetap orang akan mempertahankan pendapatnya, argumennya. Jadi tentang Allah saja, apakah kamu akan mendebat kami, membantah kami, padahal yang kamu debat itu adalah permasalahan Allah itu ya Tuhanmu, Tuhan kami, ya Tuhan kalian juga. Maka terus kemudian lana a'maluna walakum a'malukum. Itu. Lana bagi kami, a'maluna amal-amal kami. Maksudnya apa? Pendapat kami ya bagi kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu, dan kami, ini bentuknya sama dengan wa nahnu lahu abidun tadi ya. Jadi bentuknya sama, tinggal urutan penerjemahan juga disamakan. Wa nahnu, dan kami, mukhlisuna adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, lahu kepadanya. Ikhlas itu gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Oh, susah. Gampang apa mudah? Pertanyaannya gampang atau mudah, kok jawabnya susah. Jadi gini, konsep ikhlas itu kan kita beribadah kepada Allah murni, tanpa embel-embel sesuatu yang lain. Memurnikan ibadah kita hanya karena siapa Pak? Allah. Nah, memurnikan ibadah kita hanya karena Allah itu pertama atas dasar bahwa apa yang kita kerjakan itu pertama perintah Allah. Yang kedua, daya upaya kita untuk mengerjakan ibadah itu berasal dari siapa? Dari Allah. Ya, berasal dari Allah. Kalau kita meyakini seperti itu,
maka kita akan menjalankannya pasti dengan ikhlas. Pasti dengan tanpa beban. Kenapa? Merasa bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata datangnya dari Allah. Gitu. Ya, gampangannya gini, ini gampangannya. Gampangannya, orang dapat mobil dinas. Mobil apa Pak? Dinas, sama mobil pribadi. Lebih hati-hati yang mana? Gitu, mobil pribadi. Begitu mobil dinas, lancar aja, mau nyerempet-nyerempet dikit juga nggak apa-apa. Pada sama-sama milik Allah. Nah, yang menjadikan kita merasa berat berbuat ikhlas, karena kita ada kalimat akunya. Merasa bahwa aku yang bersujud, aku yang berbuat baik, aku yang ngaji, aku yang baca Quran. Aku itu yang membuat kita itu berat untuk melakukan sesuatu yang ikhlas. Coba kalimatnya dibalik Pak, bahwa Alhamdulillah engkau sudah memberikan aku kesehatan, sudah saya gunakan untuk beribadah. Kalimatnya harus dibalik. Alhamdulillahnya didahulukan. Jangan ya Allah, saya sudah sholat, lantas saya dapat apa? Itu jadinya nggak ikhlas. Kalau yang ibadah tadi mengharapkan pahala itu tadi. Mengharapkan pahala kalau berharapnya kepada Allah masih diperbolehkan Pak, masih dibilang ikhlas. Gitu ya. Tapi kan tingkatan orang ikhlas itu. Gitu. Jadi misalnya gampangannya gini. Ya, orang bisa sholat, misalnya orang bisa sholat. Siapa yang menggerakkan orang untuk melakukan sholat? Allah. Tenaga yang Bapak gunakan untuk sholat dari siapa? Dari Allah. Berarti maksudnya gini Pak, semua fasilitas itu dari siapa? Dari Allah. Digunakan untuk menyembah Allah. Terus akunya ada di mana? Makanya gini, orang itu kalau menjalankan suatu amal ibadah jangan ditinjau hanya dari sisi syariat saja. Ya, hanya dari sisi syariat. Kadang-kadang ditinjau adalah dari sisi tasawufnya, dari sisi hikmah daripada perbuatan baik itu. Gampangannya kayak gini. Kalau kita belajar Quran seperti ini, kalau kita yang ada dalam ekspektasi kita, wah saya bisa, nanti bisa menerjemahkan, kemudian bisa mengajarkan, kayaknya tinggi banget. Yang ada apa? Stres kita. Sama seorang guru juga begitu. Kalau niatnya untuk memintarkan murid, stres Pak. Wah, ya kan ya? Bertujuan untuk memintarkan orang, susah. Dia siapa? Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Yang ada hanyalah kita ikhtiar untuk menyampaikan sesuatu dengan semudah mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman, mudah-mudahan Allah memberikan kebisaan, kepintaran kepada kita. Libatkanlah semua dalam urusan kita tentang Allah. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Itulah yang namanya apa? Ikhlas. Namanya ikhlas. Jadi laporkan kepada Allah bahwa saya ini kalimat saya itu harus ada setelah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahnya didahulukan. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan semuanya kepadaku dan aku sudah pergunakan untuk ibadah. Jangan aku sudah beribadah terus saya dapat apa? Aku beribadah kok enggak kaya-kaya, kok masih tetap miskin. Aku sudah sujud, kok masih hidup saya susah. Aku sudah sholat duha, kok rezekiku masih seret. Akhirnya ngeluh terus kan Pak. Akhirnya ngeluh terus. Kapan bersyukurnya kita kepada Allah? Itu. Iya,
Kita itu pola mindset kita adalah bersyukur itu adalah menerima. Padahal kalau Bapak lihat nanti ada satu ayat yang punya wallahu syakirun alim. Allah itu yang maha bersyukur. Ya, wallahu syakirun alim. Itu. Kita lihat nggak apa-apa, kita sambil belajar. Ini mumpung apa namanya? Fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu syakirun, maha mensyukuri, alimun lagi maha mengetahui. Nah, ini konsep bersyukur harus dirubah. Kita ngucapin alhamdulillah itu ketika kita dapat sesuatu. Ya Pak ya? Dapat sesuatu. Ngomong alhamdulillah, saya dapat rezeki yang banyak, saya dapat bonus, saya dapat tidak, baru ngomong alhamdulillah. Nah, sekarang Allah memberikan contoh. Maha mensyukuri. Emang ada yang ngasih sama Allah? Ada nggak yang ngasih ke Allah? Nggak ada. Maka konsep maha mensyukuri ini adalah mengasih, memberi. Jadi kita ngucapin alhamdulillah saya sudah memberi. Alhamdulillah saya sudah infak. Alhamdulillah saya sudah sujud. Alhamdulillah saya sudah ini. Alhamdulillahnya didahulukan. Sehingga dalam hal kita mengerjakan suatu amal soleh, amal kebaikan, kita tidak merasa menjadi menjadi objek terus. Sekali-kali kita menjadi subjek, menjadi pelakunya. Gitu. Jadi Allah memberikan contoh fa innallaha syakirun alim. Ini adanya di juz 2 ini, Pak. Nanti kita bahas khusus ini. Ada di juz 2. Inna sofa wal marwata min sya'airillah ini. Aman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allah maha bersyukur, maha mensyukuri. Loh, berarti ucapan alhamdulillah seharusnya ada di awal. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap nama Allah yang paling tinggi, setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah harus di awal. Makanya ada doa setelah bangun tidur. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana. Itu kalau saya lebih memahami justru kalimatnya bukan setelah tidur. Itu adalah doa mengawali hidup ini. Jadi polanya harus dibalik. Kalau Bapak doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, itu kita dari dulu selalu diajar itu doa setelah tidur. Coba sekarang dikatakan, itu doa mengawali hidup ini. Ucapan awal pertama adalah apa? Alhamdulillah. Jadi bismillahnya kapan? Nanti kalau mau tidur, baru baca bismillah. Begitu bangun tidur, berarti adalah awal dari kehidupan. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi, mengucapkan alhamdulillah ini menjadi kunci. Polanya, jadi kalau seseorang dikasih uang, ngucapin apa? Alhamdulillah, ya wajar dia dapat. Tapi polanya dibalik. Alhamdulillah saya udah ngasih. Karena yang menggerakkan tangan untuk dari dompet, kemudian kita ngasih, itu Allah. Tanpa menunggu kita dapat sesuatu, kita sudah ngomong alhamdulillah duluan. Nah, kalau kita ngomong alhamdulillah duluan, ya nanti konsepnya adalah la in syakartum la azidannakum. Syukurnya didahulukan, baru Allah tambah. Jangan minta tambah baru bersyukur. Ya, iya kan? Tuh. Jadi la in syakartum la azidannakum, syukur dulu,
baru ditambah. Nah, kadang-kadang kita itu mengatakan, saya kerja dulu, baru bersyukur. Nah, itu cuman mengubah pola pikir. Pola pikir kita harus dirubah, semuanya harus dimulai dengan alhamdulillah. Karena apa? Karena segala yang Allah berikan, itu adalah berasal milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la haula wa la quwata illa billah, itu ya memang benar adanya. Itu. Jadi kalau di sini dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum, itu adalah kalimat terakhir yang setelah perdebatan panjang. Kaitannya tentang apa? Tentang ketuhanan. Ya sudah, kalau engkau tidak menerima ajaran atau sibuh tadi itu, menerima agama ini, ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami adalah orang-orang yang ikhlas lahu kepadanya. Nah, mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum bukan berarti mengiyakan. Makanya di dalam surat Al-Kafirun ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Itu bukan berarti Rasulullah mengajarkan membenarkan agama lain. Bukan. Tapi supaya perdebatan ini selesai. Sudah nggak ada perdebatan lagi. Karena pada intinya Rasulullah tidak diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk memilih siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak dapat hidayah. Ya sama kayak setiap guru juga begitu, Pak. Nggak bisa menentukan, Bapak ini saya pengen yang paham, yang lain nggak usah. Nggak bisa. Karena pemahaman datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan ilmu pasti bertambah. Nggak ada istilahnya ilmu berkurang, itu nggak ada. Ilmu pasti bertambah. Karena konsepnya adalah Rabbi zidni ilma. Rabbi ya Tuhanku, zidni tambahkanlah kepadaku ilman ilmu. Dipelajari makin bertambah. Diajarkan makin bertambah. Nah, kalimat tambahkanlah itu yang namanya barokah. Ya, ilmu yang bertambah maksudnya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Berkah itu artinya bertambah kebaikan, itu namanya berkah. Makanya gini, kadang-kadang saya waktu kapan di Jati Bening itu ada yang WA saya, biasa peserta tersebut. Mohon maaf Pak Ustadz, saya udah nggak bisa ngaji lagi, alasannya panjang lebar. Saya bicara dengan ketua kelas, Bu, ini saya dapat WA begini-begini, ini maksudnya apa? Oh gini Pak Ustadz, dia merasa kajian kita ini tidak menambah ilmu, gitu. Nah sekarang oke, itu pendapat, silakan, itu asumsinya dia. Sekarang sebenarnya tinggal polanya kita harus dirubah saja. Konsep tambahnya ilmu itu apa? Tambah pengetahuan atau lebih melekatnya ilmu yang sudah ada karena diulang-ulang. Rasulullah menerima kalimat Iqra itu sampai diulang 3 kali loh Pak. Ya Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Pak. Iqra. Gemeter. Enggak Rasul nggak bisa baca. Gemeter. Pulang Rasulullah. Pulang nemui istrinya. Yaitu waktu itu istrinya masih Khadijah. Sampai terus kemudian, kenapa ya Rasul? Kenapa? Saya ketemu dengan orang ini. Wah, Khadijah sebenarnya udah tahu, feelingnya udah tahu. Wah, jangan-jangan ini wahyu yang turun. Ini wahyunya Allah turun. Akhirnya Rasul suruh mandi. Balik lagi, Pak. Nah, itu balik lagi ketemu malaikat Jibril, suruh Iqra lagi, baca. Makin gemeter, Pak. Gemeter itu Rasul. Suruh ngucapin Iqra bismi rabbika itu gemeter. Wah, gemeter. Pulang lagi. Mandi lagi. Sampai yang ketiga baru Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu baru ngucapin itu.
Nah, hikmahnya apa, Pak? Ya ilmu itu ya nggak bisa terus ya bukan yang ngomong nggak bisa sih. Ilmu itu ya sewajarnya, yaitu berulang-ulang. Itu. Kalau ada gemeter, gemeter itu ya kadang-kadang ngantuk, ya kadang-kadang pegel, ya macam-macam namanya ini. Kadang-kadang males, kan gitu ya Pak? Namanya kita bukan nabi kok. Waktu itu kan nabi. Begitu Rasul cerita kepada istrinya, saya didatengin cerita kondisi tentang kejadian itu. Ya, Khadijah ini terus kemudian langsung ngomong, engkau memang benar-benar nabi, engkau benar-benar rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Gitu. Ada Khadijah terus kemudian apa? Yang mempercayai engkau ini benar-benar seorang rasul, benar seorang nabi, sebagaimana yang dipercayai dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Sebagaimana yang diceritakan oleh Maisarah, diceritakan kepada Khadijah. Loh, berarti apa? Rasul saja mengajarkan. Belajar, membaca tadi, kalimat iqra belajar tadi itu sampai terulang, ya pulang balik lagi, pulang balik lagi. Gitu. Ya Pak ya, artinya deres itu penting Pak. Jangan merasa kita, oh hari ini belajar Al-Fatihah, besok belajar Al-Fatihah merasa ilmunya tidak bertambah. Enggak begitu konsepnya. Ya, mau belajar setahun Al-Fatihah tok saja, coba Bapak-Bapak belajar Al-Fatihah saja dari ustadz yang berbeda-beda, karena ilmunya nggak beda-beda. Itu makanya Al-Quran ini luasnya seluas apa tuh Pak? Luas banget itu ilmu yang terkandung dalam Quran ini. Cukup dengan belajar satu ayat dengan ustadz yang berbeda-beda, dengan materi ilmu yang berbeda-beda. Bapak pelajari setahun nggak selesai. Gitu. Ya, jadi ini ada kaitannya tentang lana a'maluna walakum a'malukum. Ini bukan berarti ada rasa nyerah dalam diri Rasulullah ketika berdakwah. Tetapi ya itu tadi, memang terkadang perdebatan itu harus diselesaikan dengan toleransi. Ya sudah. Pada suatu saat nanti, kalau Allah berkehendak mendapatkan hidayah, pasti akan mendapatkan apa? Hidayah. Makanya akhirnya setelah perdebatan, Rasulullah ya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kepada kaumku, karena sebenarnya mereka tidak tahu. Makanya terus kemudian apa? Orang kalau dakwah, ya dakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah dengan bijak, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau tidak bisa, masih nggak ngefek, ya kalau memang perlu diperdebatkan, debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebat dengan konsep perdebatan yang lebih baik, yang bisa menjadikan seseorang itu mantap imannya, mantap ilmunya. Ya, kalau tidak bisa, ya kekuatan doa itu penting. Wa nahnu lahu mukhlisun. Saya ulangi. Kul katakanlah atau hajunana, apakah kalian akan mendebat kami fillahi tentang Allah, wa huwa dan dia Allah itu Rabbuna adalah Tuhan kami, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Walana a'maluna dan bagi kami adalah amal-amal kami, walakum a'malukum dan bagi kalian amal-amal kalian. Wa nahnu sedangkan kami mukhlisuna adalah orang-orang yang ikhlas lahu kepadanya. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Sama dengan wa nahnu lahu abidun. Kami adalah orang-orang yang menyembah, beribadah lahu kepadanya. Am taquluna, am ataukah sama dengan au, ataukah taquluna kalian berkata,
Ataukah kalian mengatakan inna Ibrahima, apa dia? Sesungguhnya Ibrahim, wa Ismaila dan Ismail. Ismail, anaknya siapa? Anaknya Ibrahim. Wa Ishaq dan Ishaq, siapa Ishaq? Anaknya Ibrahim. Wa Yaqub dan Yakub, siapa ini? Cucunya Ibrahim, anaknya Ishaq. Wal asbato dan asbat, keturunan-keturunannya. Keturunan siapa? Keturunannya Yakub. Keturunannya Yakub. Nanti di dalam kalimat al-asbat itulah di situ ada seseorang namanya Yusuf, Benyamin, Levi, terus kemudian ada Yahuda. Yahuda inilah nanti ada yang mengatakan Yahuda ini ya nabi. Nanti yang akan apa? Yang diikuti oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri menjadi Yahudi. Yahudi itu siapa? Ya pengikut siapa? Pengikut Yahuda. Yahuda itu siapa? Anaknya Yakub. Yakub itu siapa? Anaknya Ishak. Ishak siapa? Anaknya Ibrahim. Kanu hudan au nasoro. Kanu mereka, hudan adalah Yahudi. Hudan apa? Yahudi. Au nasoro atau Nasrani. Yahudi, au nasoro atau Nasrani. Atau kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya kanu mereka semua adalah hudan au nasoro, Yahudi atau Nasrani. Ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Yahudi itu kan datangnya setelah Yakub. Kok mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi? Kan aneh, Pak. Ya kan aneh. Ya sama kayak saya mengatakan Pak Imam Bonjol itu orang PDI, kan aneh Pak. Ya Pak ya, PDI kapan, Imam Bonjolnya kapan? Ya Pak ya, gitu. Kayak zaman dulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu orang PKB. Oke aja, saya udah duluan, PKB belakang. Ya itu kalau ngomong partai, kayak begitu ya Pak. Maksudnya ini jangan sampai orang mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi. Lalu Ibrahim itu udah duluan, gitu ya. Yahudi datangnya belakangan. Wal asbato kanu hudan au nasoro. Kul, katakanlah, jawablah. A antum a'lamu, apakah kalian a'lamu yang lebih tahu? A'lamu, lebih apa? Lebih tahu. Amillah ataukah Allah? Amillah ataukah Allah? Ami itu sama dengan am. Nih, sama dengan atasnya tadi. Artinya apa? Ataukah. Bedanya sama au. Kalau am ada kayak pertanyaannya gitu. Maka diartikan ataukah. Ataukah. Ataukah kalian berkata bahwa Ibrahim atau sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya mereka itu Yahudi atau Nasrani? Kul, jawablah. Yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad. Muhammad, jawablah. A antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian itu yang a'lamu, yang lebih tahu? Lebih tahu ataukah Allah? Itu maksudnya kamu atau Allah yang lebih tahu. Kok mengatakan apa Pak? Mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi. Itu. Wa man adlamu mimman katama syahadatan. Wa man dan
Siapakah adlamu yang lebih dolim, yang sangat dolim, mimman daripada orang yang katama menyembunyikan syahadatan kesaksian indahu di sisinya minallahi dari Allah. Siapakah yang lebih dolim, lebih aniaya, lebih dosa daripada orang yang menyembunyikan kesaksiannya di sisi Allah? Di sisinya minallahi dari Allah. Artinya apa, Pak? Kesaksian seseorang terhadap kenabian seseorang, ya, itu kan merupakan keimanan. Misalnya Bapak, saya beriman, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Dalam syahadat kan gitu ya Pak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau dalam maknanya, itu harus diikuti dengan kalimat bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad dan para nabi-nabi semuanya yang ditunjuk oleh Allah, semuanya adalah Rasulullah. Karena Nabi Muhammad mengajarkan la nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari mereka, yaitu para nabi. Ya, makanya diancam tuh orang yang berani menyembunyikan kesaksiannya terhadap nabi, ya, adalah adlamu, orang yang paling apa Pak? Orang yang paling zalim. Wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidaklah lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Allah tidak apa? Tidak lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Kita ulangi ya. Dari amtakuluna. Amtakuluna, ataukah kalian berkata inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, wal asbato dan keturunan-keturunannya, kanu mereka adalah hudan Yahudi au Nasara atau orang Nasrani. Kul, katakanlah, antum, apakah kalian, a'lamu yang lebih tahu, amillah ataukah Allah, waman adlamu dan adakah orang yang lebih dolim, mimman katama daripada orang yang menyembunyikan syahadatan kesaksiannya indahu di sisinya minallahi dari Allah. Adakah orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang menyembunyikan kesaksiannya pada Allah? Wa mawallahu, sedangkan Allah tidaklah apa? Tidaklah lalai amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Terakhir, tilka ummatun qad kholat. Tilka itulah. Ummatun adalah umat. Ini sudah ya kemarin. Itulah umat. Qad kholat, yang sungguh telah berlalu. Itu adalah cerita tentang umat yang telah lalu. Telah berlalu. Laha maka sabat, laha baginya, bagi umat itu, maka sabat apa yang ia usahakan. Walakum maka sabtum, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Ini sama kayak tadi. Sama kayak kata lana a'maluna walakum a'malukum. Laha maka sabat walakum maka sabtum. Artinya apa? Mayoritas para sahabat itu dulunya orang apa?
para sahabat? Mayoritas kan orang jahiliyah, orang kafir. Gitu loh. Maksudnya gini, ketika Nabi Muhammad diutus jadi nabi, ya, iya, ada loh dari sekian sahabat itu yang menanyakan kepada Rasul, terus kehidupan saya sebelum engkau diutus ini bagaimana? Ya Pak ya, apakah termasuk golongan orang yang salah, ataukah bagaimana? Akhirnya terus kemudian kalimat ini, laha maka sabat walakum maka sabtu. Laha baginya, bagi umat itu akan mendapatkan apa? Maka sabat, apa yang ia usahakan. Ya kalau Pak Ketua terlambat nggak apa-apa Ketua. Ya, jadi kita terus kemudian dari kalimat ini jangan terus kemudian mengatakan begini, zaman jahiliyah itu semua orang jahiliyah semua. Ya Pak ya, zaman jahiliyah itu disebut, kenapa disebut sebagai zaman jahiliyah? Jahiliyah itu kan berasal dari kalimat jahil, bodoh, zaman kebodohan. Di saat Nabi belum diutus jadi Nabi, namanya zaman apa Pak? Jahiliyah. Namanya zaman jahiliyah. Karena kalau kita mengatakan zaman jahiliyah itu semua orang bodoh, semua orang kafir, semua orang musyrik, akhirnya pemikiran kita langsung melebar kemana-mana. Oh, jangan-jangan orang tuanya Rasulullah juga musyrik. Sayyid Abdullah itu Pak, Abdullah. Jangan-jangan Abdullah ini juga orang kafir. Nah, kalau dibantah lagi gimana dia tidak kafir? Wong 500 tahun tidak ada nabi, tidak ada rasul. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah itu sepakat zaman itu dinamakan zaman fatroh. Fatroh, zaman yang nol, zaman yang apa ya? Bukan fatroh, fitrun, suci, zaman nol, kosong. Tanpa penilaian. Makanya terus kemudian begitu kalimat ini turun, laha maka sabat walakum maka sabtum, yang kalian dulu lakukan akan tetap dapat apa Pak? Dapat bagian. Kalau kamu dulu melakukan perbuatan baik, kebaikanmu akan tetap dinilai oleh Allah. Walakum maka sabtum, sekarang kebaikan yang kamu usahakan juga akan dinilai. Gitu. Jadi batasannya adalah diangkatnya menjadi nabi. Itu makanya zaman jahiliyah ketika ada seseorang yang mereka dulu nyembah berhala, karena memang tidak ada apa Pak? Tidak ada yang mengajarkan nyembah Allah. Kenapa? Karena kitab-kitab yang sudah diturunkan dirubah-rubah tuh. Kemarin wawailul lilladzina katabat biaidihim min indillah. Orang-orang yang berani mengatakan kitab itu hasil karyanya sendiri, dirubah-rubah sendiri. Akhirnya mereka apa? Mereka tidak mendapatkan ajaran agama yang benar karena apa? Karena kitabnya dirubah-rubah. Nah, begitu datang Nabi Muhammad, ya, ketika mereka beriman pada Nabi Muhammad, jadilah mereka disebut orang yang beriman. Tetapi ketika mereka tetap dalam kondisi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, mereka disebut sebagai orang musyrik. Gitu. Jadi, laha maka sabat walakum maka sabtum. Baginya apa yang ia usahakan. Artinya apa? Kebaikan yang kamu usahakan akan dapat balasan kebaikan. Nah sekarang kalau sudah zamannya sudah zaman Nabi, kita juga lahir di zaman Nabi Muhammad, maka ya apa yang kita usahakan yang akan kita bawa nanti sampai mati. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan diminta, maksudnya diminta pertanggungjawaban
Tidak seperti keyakinan orang Nasrani yang ada penebusan dosa. Amma kanu ya'malun, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia, Rasulullah SAW sebetulnya tidak dimintai pertanggungjawaban. Kok ada umatnya yang dosa, Rasulullah tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan. Tetapi ya gitu, Rasulullah ini seorang nabi, seorang rasul. Seorang nabi, seorang rasul itu, ya, nanti coba kita lihat di surat. Nah, walaupun Rasulullah tidak dimintai pertanggungjawaban, Rasul itu ya seorang Rasul. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, yang beliau itu adalah orang yang merasa berat terhadap apa yang diderita oleh umatnya. Ini sifatnya Rasul, Pak. Rasulullah secara aturan memang dia tidak bertanggung jawab dengan dosa yang kita lakukan. Tapi Rasulullah itu diberi sifat oleh Allah, azizun alaihi ma anittum. Dia merasa kasihan, merasa mesake terhadap apa? Terhadap derita umatnya. Maka dimintakan kepada Allah, kalau umatku bersalah, berilah mereka kesempatan untuk taubat. Gitu ya Pak. Kalau salahnya hari ini, jangan dihukum hari ini. Dihukumnya entar aja. Itu sifatnya siapa? Rasulullah. Makanya nggak heran ketika Rasul itu manggil umatku mana. Itu karena apa? Azizun alaihi ma anittum. Rasul mempunyai rasa yang nggak bisa terus kemudian melihat umatnya sengsara, itu nggak bisa. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau mempunyai keinginan yang kuat terhadap orang-orang mukmin. Ra'ufur rahim. Beliau menjadi apa? Penyantun dan penyayang. Artinya apa? Rasulullah selalu berusaha menjadikan kekuatan atau pangkat atau ya jabatan yang diterima oleh Rasulullah itu untuk kemaslahatan umatnya. Sampai dibilang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi, seorang rasul yang merasa merasa berat kalau melihat umatnya sengsara. Makanya Nabi Muhammad minta kepada Allah diberikan keistimewaan berupa memberi syafaat. Ada nggak nabi yang lain yang bisa memberi syafaat? Tidak ada. Hanya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya, walaupun Rasulullah secara ini tidak dimintai pertanggungjawaban, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, tetapi Rasulullah mempunyai sifat mesake, kasihan terhadap umat-umatku ini. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu, berbuat salah sama nabinya langsung keterjang banjir, salah kepada nabinya, nggak mau beriman pada nabinya, langsung kelep. Janganlah, kalau begitu, waduh, Puri Mustika kelep. Waduh, Rawalumbu kelep, ngomong, wah, orang Rawalumbu pada ingkar-ingkar. Ada, gitu. Jangan, tapi diberikan kesempatan oleh Allah. Banyak dosa, tapi dihukumnya nanti di akhirat. Walaupun banyak salah, kurang ngomong istighfarnya juga kurang, tapi tetap dikasih rezeki. Bahkan orang bermaksiat sekalipun, kekuatannya untuk bermaksiat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Coba bayangin itu, Pak. Orang maling. Kenapa dia maling? Karena sehat. Siapa yang ngasih kesehatan? Allah, Pak. Coba. Nah, kalau sehat kita gunakan untuk sholat berjamaah, wajar.
Gitu. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ini nih. Ada misalnya kita dimodali oleh orang, dimodali. Misalnya Bapak ngasih modal ke saya, Pak Ustadz, saya kasih modal Pak 30 juta. Wah, Bapak bisa usahalah, buka warung atau apa. Akhirnya saya benar buka warung Pak. Subuh saya buka, nanti jam 10 malam saya tutup. Terus begitu. Begitu setelah maju, wah ini jadi gede, saya hitung, wah kemarin sudah 3 bulan. Buka jam 5, tutup jam 10 malam. Itu kalau orang kerja, sehari berapa Pak? Misalnya digaji sehari 200.000. Kali 3 bulan, dihitung, wah banyak nih. Akhirnya saya datang ke rumah, Pak, modal Bapak sudah saya jalanin, sudah 3 bulan ini, saya buka dari jam 5 sampai jam 10 malam, saya minta gajinya. Pantas nggak kira-kira Pak? Songong namanya. Songong. Udah dikasih modal, minta gaji. Gitu Pak. Kita gampangannya kita udah dimodali sama Allah, ya, malah minta. Nah, kecuali kalau Allah yang nyuruh minta. Coba kamu minta padaku, ini saya aku kasih. Walaupun udah dimodalin, ya, tapi kita masih diperintahkan untuk minta. Itu kurang baik apa lagi? Sama kita sama Allah itu Pak. Allah sama kita. Kurang baik apa coba? Kita udah dimodali nih, sehat. Kemarin saya ngobrol, saya habis Jumatan kemarin, ada jamaah lah. Pak Ustadz nggak tahu kan, jamaah kita yang biasanya di depan ini, udah nggak ada. Wah, oh iya, ini Pak Eko, Pak Anu nggak ada. Wah, cerita, udah meninggal ini. Sekarang ada satu lagi Pak Ustadz, yang dulu ketua DKM, mohon maaf ya Pak, dulu ketua DKM. Dulu yang dua ketua DKM, sekarang lagi sakit Pak Ustadz. Akhirnya saya habis Jumatan, habis khotib, keparan, saya samperin ke rumah, saya tengokin. Wah, bener Pak. Dia cerita, Pak Ustadz, ini saya seminggu ini bisa menghabiskan oksigen 3 tabung. Saya terus ngomong, 1 tabungnya berapa Pak? Tahu istri saya itu yang ngurusin, saya nggak tahu harganya berapa. Sekarang Bapak pikir, seminggu 3. Bapak dari kecil sampai sekarang gratis tuh dikasih sama Allah. Gitu Pak. Artinya, hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang bisa menjadikan kita itu, ya Allah, ternyata saya ini menjadi orang kurang bersyukur banget. Sudah dikasih semuanya sama Allah, ya, tapi justru malah kesempatan itu digunakan untuk apa Pak? Untuk maksiat kepada Allah. Sampai-sampai orang bermaksiat sekalipun kesehatannya berasal dari Allah. Dimodalin sama Allah, semuanya datangnya dari Allah. Itu makanya nih ya, mudah-mudahan ya dengan adanya kita ke masjid ngaji seperti ini ya bagian daripada bersyukurnya kita kepada Allah dengan menggunakan kenikmatan itu untuk berbuat baik. Gitu. Ya. Bersyukur dengan istighfar, gitu ya Pak. Bersyukur dengan istighfar. Memang bersyukur ya perintah Allah, beristighfar juga perintah Allah. Jadi washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu menjadi kufur. Istighfar juga ada perintah yang fastaghfir lidzanbik. Beristighfarlah karena dosamu. Jadi memang dua-duanya perintah. Maka ketika kita bersyukur, pertama niat yang pertama adalah menjalankan perintah. Kalau kita beristighfar, niat pertama adalah menjalankan perintah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam surat An-Nas. Setan itu selalu memberikan rasa was-was. Memberikan rasa was-was terhadap manusia. Dalam hati manusia. Salah satu di antara maksud memberikan rasa was-was adalah setan selalu mengajarkan
kita selalu mengingat dosa, tetapi lupa kepada Allah yang Maha Pengampun. Sehingga kalau kita istighfar, yang kita ingat hanya apa, Pak? Hanya dosa-dosa kita. Astagfirullah ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Memang seolah-olah kalimat itu benar. Setan tuh selalu menggoda, ucapin itu terus, ucapin terus. Istighfar aja terus. Tapi setan menutupi hati kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Lupa kepada Allah. Sehingga apa? Kalau orang ingat dosa, berarti kan gampangnya orang kalau ingat dosa, yang ada dalam pikirannya apa? Kesalahannya sendiri, dia nanti kalau diampuni dia tidak masuk neraka, kalau tidak masuk neraka berarti masuk kemana? Masuk ke surga, di surga ketemu bidadari-bidadari cantik, makanan-makanan yang enak. Yang diingat selalu apa, Pak? Selalu makhluknya Allah gitu loh, Pak. Maksudnya neraka, surga, bidadari, makanan. Itu kan makhluknya Allah semua. Nah, setan mengajarkan kita lupa dengan Allah. Betul. Ya. Memuji Allah. Iya, makanya kan kadang-kadang nanti suatu saat akan ditanya. Kalau misalnya Allah menanya sama kita, kalau aku tidak menciptakan surga, apakah kamu masih mau menyembah aku? Itu kan pertanyaan berat, Pak. Nah, kenyataannya kan kalau kita rajin ibadah itu karena diiming-imingi apa? Pahala besar, pahala berlipat ganda. Ya. Kalau saya lebih cenderung lebih memperbanyak bersyukur. Ya, karena gini, dengan kita seperti ini misalnya, ini contoh, ini kan ngumpulnya kita ini contoh kebaikan ya, Pak. Anggap aja ini sebuah kebaikan. Orang yang sedang menjalankan kebaikan, mengkaji Quran, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul di tempat yang baik. Secara tidak langsung dia sedang tidak mengerjakan maksiat, kan gitu kan, Pak ya? Ya, Pak ya. Nah, dia di dalam kegiatan seperti ini adalah bentuk rasa syukur, bentuk rasa berterima kasihnya kepada Allah karena menggunakan segala nikmatnya itu untuk kebaikan. Gitu. Jadi ya istighfar karena memang itu perintah. Makanya tadi orang beristighfar itu pertama memang menjalankan apa? Perintah. Jadi jangan selalu ingat dosa. Ya ingat dosa boleh, tapi apa? Jangan selalu mulu-mulu apa yang kita lakukan ini dosa. Kadang-kadang kita kan diremehkan ya, Pak. Ceritanya itu begini. Di zaman Nabi Musa ada orang yang hidup selama 500 tahun. 500 tahun. Dia berkholwat, waktu itu pindah, menyendiri ke suatu tempat. Wakilah ya pergunungan, naik gunung, sehingga dia di situ selama 500 tahun. Di situ dia ibadah nggak berhenti-berhenti. Akhirnya ini orang selama 500 tahun ini merasa apa, Pak? Merasa sudah beribadah terus. Akhirnya begitu dia di akhirat, ya ditimbanglah amalnya. Wah, ternyata memang benar, amalnya banyak, dosanya sedikit. Akhirnya orang ini dimasukkan. Kata Allah, engkau saya masukkan ke dalam surga, bukan karena amalmu, tapi karena rahmatku. Akhirnya orang ini protes. Saya udah 500 tahun, Allah. 500 tahun saya beribadah kepadamu. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu kamu berada di dalam surga selama 500 tahun saja. Mau, Pak? Kamu berada dalam surga 500 tahun saja. Sesuai amalmu, kalau itu memang sesuai amalmu, ya sudah. 500 tahun ibadah, ya udah 500 tahun di dalam surga. Ya sisanya di mana lagi? Tempatnya cuma dua, Pak. Surga sama apa? Sama neraka. Makanya kita berharap
Allah memberi rahmat kepada kita di akhirat itu ya surga itu. Makanya dalam Al-Quran selalu dijelaskan khalidina fiha abada. Masuk ke dalam surganya itu kekal abadi, kekal selama-lama, kekal selama-lamanya. Terakhir ya, tilka ummatun qad kholat, itulah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, baginya apa yang ia usahakan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya, diminta amma kanu dari apa-apa, kanu yang mereka ya'maluna kerjakan. Jadi ada kalimat kasabat, ada kalimat ya'malun. Secara bahasa maknanya sama, Pak. Kasabat ya mengerjakan, ya'malun juga mengerjakan. Gitu ya. Sama-sama artinya. Ini namanya kalimat yang muradif. Suatu kalimat yang berbeda namun mempunyai makna yang sama. Yuk, sebelum ditutup ya, kita ulangi dari ayat berapa tadi? Sibghatullah. Ya, diulangi. Sibghatullahi, sibghahnya Allah, dan adakah yang lebih baik dari sibghahnya Allah, dan kami adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Katakanlah, apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian, dan kami adalah orang-orang yang ikhlas kepadanya. Ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu ya ataukah Allah? Dan adakah yang lebih dolim dibandingkan dari orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah, dan Allah tidaklah lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Terakhir, itulah umat yang sungguh telah berlalu, baginya apa yang ia kerjakan, dan bagi kalian apa-apa yang kalian kerjakan, dan kalian tidak akan diminta dari apa-apa yang mereka kerjakan. Sampai ayat ya. Ya. Jadi kalimat sibghatullah itu kalau dalam penafsiran tafsir Jalalain ya Pak ya. Tafsir Jalalain, kalimat sibghah yang dimaksud adalah agama. Jadi kalau digabung sibghatullah itu maksudnya adalah dinullah, agama Allah. Nah, penjelasannya kayak tadi. Agama itu harus seperti celupan. Agama harus seperti apa? Celupan. Yang awalnya orang tidak tahu apa-apa, gampangnya baju warna apa tadi? Warna putih. Ya kan? Terus kemudian saya punya pewarna. Saya celupinlah baju warna putih ke pewarna. Misalnya warna hijau. Atau mungkin merah, atau warna apa saja. Akhirnya baju yang warna putih saya angkat. Saya angkat, maka baju warna putih berubah warna tidak? Berubah. Nah, ketika sudah berubah warna ini, coba lepaskan. Pisahkan antara warna hijau dengan putih. Bisa tidak, Pak? Nah, sekuat itulah agama yang melekat di dalam diri kita. Seharusnya tidak bisa, Pak. Seharusnya tidak bisa lepas. Dan idealnya menjadi orang manusia adalah tidak melepaskan agama dari jiwa raga kita. Itu namanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati kecuali dengan membawa agama Islam, kecuali membawa celupan tadi itu.
Minum baik ini. Ya. Ya itu tadi, idealnya seseorang itu harus apa? Bisa mempertahankan agama tetap melekat dalam diri kita. Sebagaimana warna hijau atau merah tadi melekat di dalam apa Pak? Di dalam baju yang warnanya putih tadi itu. Ya. Adapun kok misalnya kok ada orang, saya bisa Pak Ustadz merubah lagi menjadi warna putih, ya itu murtad namanya. Ya Pak ya, kalau misalnya kemudian saya bisa baju Bapak yang warnanya batik ini, begitu saya celupin, saya celupin dengan satu tetes aja bahan kimia ini, bisa Pak jadi warna aslinya menjadi warna putih. Nah satu tetes itu namanya kemusyrikan Pak. Tetesan tadi itu namanya musyrik. Mudah diucapkan kalimat kemusyrikan itu bisa menghilangkan amal soleh yang berpuluh-puluh tahun, coba. Itu namanya sibgoh. Namanya sibgoh. Ya, kekuatan itu datangnya dari Allah. Karena kita tadi belajar tentang bagaimana mengatakan bahwa kalimat diri kita ini adalah pemberian Allah. Jadi yang kembalikan aja, semua yang bisa mempertahankan ini hanya Allah. Nah, kita itu hanya ikhtiar Pak, hanya ikhtiar untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan. Celupan Allah itu adalah masdar untuk memperkuat kami beriman tadi, mendapatkan dari di atas al-maf'ul. Ini kalimat sibgo itu adalah artinya Allah mencelup kami sesuatu celupan, sedangkan maksudnya adalah agama. Jadi sibgo itu yang dimaksud adalah apa? Agama. Sibgo Allah berarti digabung agama Allah, dinullah. Ini agamanya yang telah difitrahkannya atas manusia dengan pengaruh dan bekasnya yang menonjol tadi itu. Maksudnya apa? Sesuatu yang bisa merubah, yaitu celupan tadi itu. Makanya gini. Orang yang tadinya kotor, begitu dicelupin, jadi bersih. Orang yang tadinya kafir, masuk agama Allah, agama Islam, menjadi bersih. Orang yang sudah bersih, dicelupin dengan ajaran yang salah, kemusyrikan misalnya, akan jadi kotor. Sibghoh namanya. Nah, terus kemudian dikuatkan lagi, waman ahsanu minallahi sibghoh. Ada nggak agama yang lebih baik daripada agamanya Allah? Agama yang diridhai oleh Allah, yaitu innad dina indallahil Islam. Jadi udah nggak penasaran lagi ya Pak? Jadi sibghoh artinya apa? Agama. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya
kami dengan tulus mengabdikan diri. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?